Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Rika Febriana, saya sendiri Septi Angelia, Fiona Dwi Wulandari, Egi Milia, Fitri Anggraini, Isnata. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang RNA. Baik, materi akan dibacakan oleh Rika Febriana. Definisi RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleotid asid atau asam ribonukleat. RNA merupakan substansi genetik yang berperan sebagai perantara dalam proses pengkodean protein dari gen yang terdapat di dalam DNA. Struktur RNA. Pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida, nukleotioda. Pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Bacaan materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Fiona Dwi Wulandari. Namun, gula pentosa pada RNA adalah gula ribose, bukan deoksiribosa. Sebagaimana DNA, pada RNA tidak terdapat basa timin. Sebagai gantinya, terdapat basa urasil. Basa ini juga dari golongan pirimidin, sebagaimana timin. Rantai polinukleotida RNA dalam keadaan normal bukan merupakan utayan pita ganda, sebagaimana DNA. Tetapi hal ini tidak berarti basa nitrogennya kehilangan sifat untuk selalu berpasangan. Bila pita RNA bertemu dengan pita RNA lainnya yang berurutan basanya cocok, maka juga akan membentuk pasangan pita. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Egi Melia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Fiona. Struktur dasar RNA. Asam ribonukleat atau RNA memiliki basis adenin, A, sitosina C, guanina G, dan urasil U. Basis yang melekat satu posisi umumnya adenin, sitosina, guanina, atau urasil. Adenina dan guanina merupakan purina. Sitosina dan urasil adalah merupakan pirimidina. Dasar dapat membentuk ikatan hidrogen antara sitosina dan guanina, adenina, dan urasil, dan guanina urasil. Next. Ada kehadiran gugus hidroksil pada posisi 2, ribosa gula. Hal ini membuat RNA berbeda dari DNA dan RNA, membuat mengadopsi A bentuk geometri daripada B, bentuk paling sering diamati dalam DNA. Ini berarti ada alur utama yang sangat dalam dan sempit, dan alur yang dangkal dan lebar kecil. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Egi Amelia. Jenis dan fungsi RNA. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. Yang kedua, RNA non-genetik. RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Fungsi RNA non-genetik tidak sama dengan fungsi RNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA, mRNA, transfer RNA tRNA, dan RNA ribosom rRNA. RNA non-magnetik, messenger RNA, mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi RNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom.
RNA ribosom, rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Hampir 80% dari seluruh jumlah RNA, strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. tRNA juga diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Transfer RNA. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebutkan T-kodon. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.